Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gelas Kosong. Sebelum menonton, kosongkan dulu gelasmu. Mari belajar lebih banyak. Pernahkah kelasku ngelihat seseorang yang gak senang ngelihat kemajuan orang lain? Lebih spesifiknya, pernahkah kelasku ngelihat seseorang yang ketika dia gak bisa dapetin sesuatu, kemudian dia berusaha ngehalangin orang lain buat nyapai tujuan tersebut? Orang itu punya crab mentality. Tunggu dulu, jangan lupa tanya ke diri sendiri juga ya, apakah kita termasuk yang punya crab mentality? Crab mentality adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku di mana seseorang atau kelompok orang mencoba untuk menarik atau menghambat kemajuan seseorang yang berusaha untuk sukses atau unggul. Kenapa sih namanya crab mentality? Ya karena pada dasarnya istilah ini berasal dari analogi bahwa ketika sekelompok kepiting ditempatkan dalam sebuah wadah tanpa tutup, sebut saja ember, jika satu kepiting mencoba untuk melarikan diri, kepiting lain akan mencoba menahan atau menariknya kembali ke dalam wadah. Sama halnya dengan manusia yang menghambat upaya seseorang untuk maju atau berhasil. Pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan lebih rinci tentang mindset crab mentality, penyebabnya, dampaknya, serta cara menghadapinya. Oke, pertama, penyebab crab mentality. Setidaknya ada 3, yaitu ketidakamanan pribadi atau insecure sama diri sendiri. Seringkali, orang yang mengalami crab mentality merasa tidak aman atau tidak percaya diri. Mereka takut akan keberhasilan orang lain, akan mengungkapkan ketidakmampuan atau kekurangan mereka sendiri. Kedua, persaingan yang intensif. Dalam lingkungan di mana sumber daya atau peluang terbatas, seperti dalam dunia pekerjaan atau bisnis, persaingan dapat menjadi sangat intensif. Ini dapat mendorong seseorang untuk mencoba menghalangi kemajuan orang lain. Yang ketiga, kebudayaan dan lingkungan. Beberapa budaya atau lingkungan sosial mungkin lebih rentan terhadap crab mentality karena norma-norma sosial atau tekanan peer group yang mendorong seseorang untuk tidak membiarkan orang lain lebih berhasil daripada dirinya. Nah, tentu saja crab mentality ini memberikan dampak, di antaranya menghambat kemajuan bersama. Crab mentality dapat menghambat kemajuan kolektif dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Ketika seseorang lebih fokus pada menghambat satu sama lain daripada bekerja sama, potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama menjadi sangat terbatas. 2. Kehilangan peluang. Seseorang yang menjadi korban crab mentality mungkin kehilangan peluang dan pengalaman berharga karena mereka terkendala oleh rekan-rekan mereka yang berusaha menghalangi mereka. 3. Pemborosan energi. Terlibat dalam perilaku crab mentality memboroskan energi dan waktu loh. Alih-alih fokus pada pengembangan diri atau menciptakan peluang baru, orang yang terlibat hal ini tentu saja sibuk memikirkan cara untuk menghentikan orang lain daripada fokus untuk membangun dirinya sehingga mencapai kesuksesan telah dicita-citakannya. Gimana sih cara untuk ngadapin orang-orang yang memiliki crab mentality? Pertama, mempertahankan fokus. Tetap fokus pada tujuan dan visi pribadi adalah kunci untuk menghindari terpengaruh oleh crab mentality. Ingatlah mengapa Glasgow berusaha untuk mencapai sukses dan jangan biarkan orang lain mengalihkan perhatian Glasgow. Kedua, berkomunikasi dengan bijak. Jika Glasgow merasa ada yang mencoba untuk menghalangi Glasgow, cobalah berbicara dengan mereka secara bijak. Mungkin mereka tidak menyadari dampak negatif dari perilaku mereka. Ketiga, pilih lingkungan yang positif. Cobalah untuk berada dalam lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Terlibat dengan orang-orang yang positif dan memotivasi dapat membantu mengatasi pengaruh crab mentality. Selanjutnya, gimana sih contoh crab mentality yang ada di kehidupan kita sehari-hari? 1. Di dalam dunia pekerjaan. Contohnya, seorang karyawan yang sangat berbakat dan rajin mungkin menghadapi crab mentality dari rekan kerjanya yang cemburu dengan prestasinya. Mereka mungkin mencoba untuk mengkritik
atau meremehkan usaha-usaha karyawan tersebut untuk membatasi kemajuannya dalam pekerjaan. Dan kedua, di dalam dunia pendidikan. Sebenarnya sungguh sangat disayangkan dan sangat miris sekali ya Glasgow. Di dunia pendidikan yang harusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki growth mindset, suka akan kemajuan bersama, dan open-minded, tapi malah ada yang berpola pikir kerdil dan malah berusaha untuk menghalang-halangi kemajuan orang lain. Atau bahkan begitu senangnya ketika orang lain mendapatkan hal yang kurang mengenakan dalam dunia pendidikan. Orang seperti ini juga akan begitu ingin terlihat pintar, merasa superior, mencari muka di hadapan dosen, dan tak segan-segan menjatuhkan orang lain demi terlihat hebat. Intinya, dia akan berusaha menghalangi orang lain yang lebih bersinar daripadanya. Yang ketiga, dalam lingkungan sosial. Dalam kelompok teman dekat misalkan, seseorang yang berhasil dalam hubungan atau karir mungkin menghadapi crab mentality dari teman-temannya yang merasa iri. Mereka mungkin mencoba merendahkan atau meremehkan prestasi seseorang tersebut. Padahal tanpa dia sadari, sebenarnya dia telah menunjukkan ketidakmampuannya untuk mencapai prestasi tersebut. Dan terakhir, dalam dunia bisnis. Contohnya, seorang pengusaha yang menciptakan produk inovatif mungkin menghadapi hambatan dari pesaingnya yang mencoba menggugat atau meniru produknya tanpa izin. Ini adalah contoh crab mentality dalam konteks persaingan bisnis, yang dapat menghalangi seseorang dalam mengembangkan bisnisnya. Jadi kesimpulannya adalah, crab mentality adalah fenomena sosial yang merugikan dan dapat menghambat kemajuan seseorang dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena sebagian orang merasa terancam oleh keberhasilan orang lain dan berusaha untuk menghentikan mereka. Untuk mengatasi crab mentality, seseorang harus mempertahankan fokus pada tujuan mereka, berkomunikasi dengan bijak, dan memilih lingkungan yang positif. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan bersama. Demikian video kali ini, kami dari Gelas Kosong. Tetap kosongkan gelasmu, karena kita tahu masih banyak hal yang belum kita tahu.